Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hasti Wulandari. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pernahkah kalian membaca buku, melihat papan nama jalan atau menulis surat? Jika kalian perhatikan, ada beberapa huruf yang terlihat lebih besar daripada huruf lainnya. Nah, huruf besar itu disebut huruf kapital. Hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital, contoh huruf kapital dan kaidah dalam penulisannya. Karena huruf kapital tidak digunakan sembarangan loh anak-anak, ada aturan yang harus kita ikuti saat menulisnya. Materi hari ini sangat penting karena dengan menggunakan huruf kapital dengan benar, tulisan kita akan lebih rapi, mudah dipahami dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Nah anak-anak, mari kita cari tahu bersama yuk, kapan kita harus menggunakan huruf kapital. Siapkan buku catatan kalian dan perhatikan dengan seksama. Anak-anak, coba kalian perhatikan dua kalimat ini. Perhatikan dengan seksama, apakah kalian melihat perbedaannya? Ya, betul sekali. Pada kalimat pertama, penulisan huruf kapitalnya tidak sesuai aturan. Sedangkan pada kalimat kedua, penggunaan huruf kapitalnya sudah tepat. Perhatikan huruf yang Bu Hasti beri warna merah. S pada kata saya, karena mengawali kalimat, sehingga menggunakan huruf kapital. J pada kata Jakarta, karena menggunakan nama tempat, sehingga menggunakan huruf kapital. P pada kata Pak Yanto karena menunjukkan nama orang sehingga menggunakan huruf kapital. Nah anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa penggunaan huruf kapital sangat penting agar tulisan kita sesuai kaidah dan mudah dipahami. Kemudian bagaimana sih kaidah-kaidahnya dalam penulisan huruf kapital yang baik dan benar? Mari kita pelajari di hari ini. Anak-anak, sekarang Bu Hasti minta kalian perhatikan dan baca dengan seksama teks berikut. Rima dan Salma adalah kakak adik. Mereka senang bermain di halaman rumah. Di halaman rumah mereka banyak tanaman bunga yang indah. Di sana juga ada kolam ikan koi yang tidak terlalu besar. Di samping kolam terdapat kandang kelinci. Rima dan Salma senang memberi makan hewan-hewan peliharaan mereka. Mereka juga merawat tanaman bunga dengan baik. Banyak bunga yang sedang bermekaran. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga tersebut. Anak-anak, coba kalian perhatikan huruf yang Bu Hasti sudah beri warna dengan warna merah. Itu adalah huruf kapital dengan kaidah penulisan yang benar. Anak-anak, setelah kita tahu apa itu huruf kapital, sekarang saatnya kita belajar lebih dalam tentang kaidah atau aturan penggunaannya. Anak-anak, ada yang tahu mengapa aturan atau kaidah dalam penulisan huruf kapital ini penting? Ya, betul sekali, karena setiap huruf kapital yang kita gunakan punya tempat dan tujuan tertentu dalam sebuah kalimat. Coba kalian bayangkan, kalau kita menulis tanpa memperhatikan aturan, misalnya nama orang tanpa huruf kapital, atau kalimat baru yang huruf pertamanya kecil. Tentunya itu akan membuat tulisan kita terlihat kurang rapi kan? Bahkan mungkin bisa membuat sebagian orang bingung. Nah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang kapan huruf kapital wajib digunakan, seperti pada awal kalimat,
Huruf pertama unsur nama orang di awal kalimat dalam petikan langsung, setiap kata nama agama, kitab suci dan Tuhan, nama gelar yang diikuti nama orang, nama bangsa, suku bangsa dan bahasa, nama tahun, bulan, hari dan hari besar atau hari raya, nama geografi, nama unsur peristiwa sejarah, nama negara, lembaga, dan organisasi. Nah, anak-anak, dengan memahami kaidah-kaidah ini, tulisan kalian akan lebih bagus dan sesuai aturan loh. Yuk kita mulai dengan semangat. Kaidah yang pertama yaitu huruf pertama di awal kalimat. Anak-anak, setiap kali kita menulis sebuah kalimat, huruf pertama di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Ini adalah aturan dasar yang wajib diikuti. Contohnya, mari menuju ke ruang utama. Apakah kamu melihat tasku? Mengapa ini penting? Karena huruf kapital di awal kalimat membantu pembaca mengenali bahwa sebuah kalimat baru telah dimulai. Ini membuat tulisan kita lebih rapi dan mudah dipahami. Ingat ya anak-anak, huruf kapital hanya berlaku untuk kata pertama di awal kalimat, bukan kata lain di tengah kalimat, kecuali kata khusus seperti nama orang atau tempat. Nah, sekarang coba tuliskan satu kalimat yang dimulai dengan huruf kapital. Siapa yang mau mencoba? Anak-anak, selanjutnya kaidah penulisan yang kedua yaitu huruf pertama unsur nama orang. Jadi, saat kita menulis nama orang, huruf pertama pada setiap kata dari nama orang tersebut harus menggunakan huruf kapital. Ini adalah cara kita untuk menghormati nama seseorang dan membuatnya terlihat rapi. Contohnya, Bapak Abdurrahman, Hasti Wulandari. Perhatikan ya anak-anak, huruf kapital digunakan di awal setiap kata yang merupakan bagian dari nama orang. Ini juga berlaku untuk nama panggilan, nama panjang, atau gelar seperti dokter, profesor, atau haji jika dituliskan bersama nama. Nah, sekarang Bu Hasti minta, coba kalian tuliskan nama teman atau keluarga kalian dengan aturan huruf kapital yang benar. Siapa yang mau mencoba? Nah, kaidah yang ketiga yaitu huruf pertama di awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi anak-anak, saat kita menulis kalimat yang berupa petikan langsung, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh seseorang, huruf pertama di awal petikan langsung harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, guru bertanya, kapan tugas itu dikumpulkan? Jadi, huruf kapital setelah petikan langsungnya yaitu huruf K. Kemudian selanjutnya, aku tidak bisa datang ke rumahmu, kata Dimas. Nah, jadi huruf A-nya juga menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak, jika petikan langsung terpotong oleh kalimat lain, bagian kedua tidak menggunakan huruf kapital, kecuali kalimat baru dimulai. Contohnya, ayah berkata, besok kita akan pergi. Lalu menambahkan, jangan lupa membawa bekal. Anak-anak, coba sekarang Bu Hasti minta kalian tuliskan satu kalimat yang menggunakan petikan langsung dengan benar. Siapa yang ingin mencoba? Kaidah penulisan selanjutnya yaitu huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Anak-anak, saat kita menulis nama agama, kitab suci, atau Tuhan, setiap kata yang merupakan bagian dari nama tersebut harus menggunakan huruf kapital. Aturan ini penting loh untuk menunjukkan rasa hormat dan menulis dengan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, Tuhan Yang Maha Esa, Al-Quran, Alkitab. Jadi anak-anak, setiap huruf pertama dalam nama agama, kitab suci, dan Tuhan harus kapital. Kemudian, jika nama tersebut menjadi bagian dari kalimat, tetap gunakan huruf kapital sesuai aturan. Anak-anak, sekarang Ibu minta kalian
menuliskan kalimat yang menggunakan nama agama, kitab suci atau Tuhan dengan benar menggunakan kaidah huruf kapital yang berlaku ya. Siapa yang mau mencobanya? Anak-anak, saat kita menulis nama seseorang yang memiliki gelar, huruf pertama pada nama gelar tersebut harus menggunakan huruf kapital juga loh. Begitu juga huruf pertama pada nama orangnya. Contoh, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta. Nah, anak-anak, nama gelar untuk huruf pertama gelar seperti doktor, profesor, haji, raden, dan lainnya selalu menggunakan huruf kapital. Kemudian kalian juga harus ingat, semua kata yang merupakan bagian dari nama orang juga menggunakan huruf kapital. Dan jika gelar ditulis tanpa nama orang, huruf kapital tidak digunakan. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba menuliskan nama seseorang yang memiliki gelar? Kaidah yang keenam yaitu huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi anak-anak, saat kita menulis nama bangsa, suku bangsa, atau bahasa, huruf pertama pada nama tersebut harus menggunakan huruf kapital. Ini adalah sebuah bentuk penghormatan dan juga mengikuti aturan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak, huruf kapital digunakan pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa untuk menandai identitas khususnya. Kemudian, kata bahasa diawali huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat. Anak-anak, siapa yang mau mencoba membuat kalimat lain? Anak-anak, kaidah penulisan yang ketujuh yaitu huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya Selasa 17 September 2020, hari Waisak. Nah, anak-anak, huruf kapital digunakan pada nama, tahun, bulan, hari besar, dan hari raya karena menunjukkan istilah khusus. Kemudian, nama yang bukan bagian resmi dari istilah tersebut tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya, kita merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Anak-anak, kaidah selanjutnya yaitu huruf pertama pada nama geografi. Jadi, saat kita menulis nama-nama tempat atau wilayah yang termasuk dalam kategori geografi, seperti nama kota, negara, gunung, sungai, dan sebagainya, huruf pertama pada setiap kata nama geografi tersebut harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Kalimantan Selatan, Danau Toba, dan Kecamatan Teluk Naga. Anak-anak, perlu kalian ingat, jika nama geografi digabung dengan keterangan umum seperti gunung atau sungai, hanya nama khususnya yang menggunakan huruf kapital. Contohnya, saya pernah mendaki Gunung Semeru, tapi saya belum pernah ke gunung lain. Anak-anak, pernahkah kalian menulis nama-nama peristiwa sejarah yang penting? Jika iya, sudahkah kalian menggunakan huruf kapital? Nah, jadi anak-anak, dalam penulisan kaidah yang selanjutnya yaitu huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang memiliki makna khusus dalam sejarah. Contohnya, Sumpah Pemuda, Konferensi Meja Bundar. Anak-anak, huruf kapital digunakan pada setiap kata dalam nama peristiwa sejarah, kecuali kata hubung seperti dan atau di yang tidak terletak di awal. Kemudian, perlu kalian ingat, penulisan nama peristiwa sejarah ini mencerminkan penghormatan terhadap sejarah yang kita pelajari. Nah, sekarang Bu Hasti minta coba kalian buat satu kalimat yang menggunakan nama peristiwa sejarah. Siapa yang mau mencobanya? Kaidah penulisan yang ke-10 yaitu huruf pertama nama negara, lembaga, dan organisasi. Jadi anak-anak, saat kita menulis nama negara, lembaga, atau organisasi, huruf pertama pada setiap kata dalam nama tersebut harus menggunakan huruf kapital.
Aturan ini penting karena nama-nama ini mewakili sesuatu yang resmi dan memiliki identitas khusus. Contohnya, Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak-anak, perlu kalian ingat dan pahami bahwa huruf kapital digunakan pada setiap kata yang merupakan bagian dari nama resmi. Kemudian, kata hubung seperti dan, di, atau ke tidak menggunakan huruf kapital, kecuali berada di awal kalimat. Nah, anak-anak, sekarang Bu Hasti minta coba kalian buat satu kalimat yang menggunakan nama negara, lembaga, atau organisasi. Siapa yang mau mencobanya? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama tentang penggunaan huruf kapital. Mulai dari awal kalimat, nama orang, nama tempat, hingga nama peristiwa sejarah. Anak-anak, jangan lupa bahwa penggunaan huruf kapital sangat penting untuk membuat tulisan kita lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga kalian bisa mengingat dan menerapkan semua yang sudah kita pelajari bersama hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu mempraktikannya, baik saat menulis di buku catatan kalian, saat kalian membuat cerita, atau saat kalian menulis surat. Tetap semangat dalam belajar ya. Jika ada yang belum paham, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.